Oke, kita belajar tentang konsep gerak tari. Nak, kok rasa kali ya, Nak? Nah, konsep gerak tari. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kalian mampu memahami konsep dari gerak tari. Yang kedua adalah mendeskripsikan dari unsur-unsur gerak tari. Lalu apalagi Bu? Menjelaskan pengertian tari dan jenis-jenis tari. Paham ya? Jadi inilah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Oke, berikutnya apa sih itu tari? Yuk, ada yang bisa jawab? Apa sih itu tari? Gerakan yang diiringi oleh musik. Iya, ada gerakan benar. Ada lagi, Nak, yang bisa mendeskripsikan? Gerakan indah yang diiringi oleh musik. Suatu gerakan indah yang bisa dinikmati oleh mata. Iya, jadi seni tari adalah ungkapan perasaan seorang seniman yang dituangkan melalui gerakan-gerakan yang ritmis dan indah. Itulah artinya atau itulah pengertian dari seni tari. Paham ya? Paham, Mem? Alhamdulillah. Selanjutnya kita bicara tentang jenis-jenis tari. Jenis-jenis tari. Yuk, ada yang tahu jenis-jenis tari? Tari modern dan tradisional. Tari daerah dan tari modern. Oh ya, dengarkan lagi ya. Nah, jadi jenis-jenis tari itu ada beberapa, Nak. Dilihat dari fungsinya. Tari Solo, tari Dengar dulu. Tari. Jadi, inilah jenis-jenis tari. Pertama kita bisa dilihat dari fungsinya. Dilihat dari fungsinya, tari itu ada 3. Ada tari upacara, ada tari hiburan, ada tari pertunjukan. Inilah jenis-jenis tari dilihat dari fungsinya. Apa sih tari upacara? Yo, ada yang bisa jelasin? Untuk upacara-upacara adat gitu, Bu. Upacara adat. Iya, Untuk upacara-upacara adat. Iya, jadi tari upacara ini adalah tari untuk persembahan, apalagi untuk pemanggilan arwah-arwah. Pernah nggak lihat ada ritual yang kayak gitu? Penyembahan, Jawa. Tari reo. Lumping, Bu. Jawa. Nah, Tik. iya Tari benar. leak. Iya benar. Jadi itulah tari dilihat dari fungsi sebagai tari upacara. Nah, ciri-ciri tari upacara itu ada, Nah. Apa itu ciri-ciri dari tari upacara? Yuk, siapa yang bisa tahu yuk ciri-cirinya apa yuk? Terikat dengan bakuran. Mungkin berasal dari daerah masing-masing tersebut. Iya, yang pertama ciri-cirinya karena upacara itu biasanya bersifat majis. Tahu majis, Nak? Religi, ada mistisnya, ya enggak? Mistisnya. Iya, Mistis, Mem. ada mistisnya, iya. Terus apalagi biasanya gerakannya itu meniru gerakan-gerakan alam seperti persembahan. Terus apalagi gerakan alam? Ada? Memiliki ciri khas yang Gerakan alam. Terus apalagi? Begitu perbendaharaan geraknya biasanya itu terbatas. Biasanya gerakannya itu banyak pengulangan-pengulangan. Ya? Ya enggak? Nah, terus pengiring musiknya itu sangat-sangat sederhana. Dia enggak menggunakan banyak alat musik, dia hanya menggunakan beberapa alat musik. Jadi pengiringnya itu hanya sederhana. Begitu juga dengan rias dan busananya, Nah. Penghayatannya juga terbatas. Itu tadi ciri-ciri dari tari upacara. Berikutnya adalah tari hiburan. Apa itu tari hiburan? tari untuk menghibur masyarakat. Tari yang bertujuan untuk menghibur masyarakat untuk hiburan. Tari yang bertujuan untuk menghibur. Iya benar. Kadang sehabis panen dia ada tarian gitu, Bu. Iya. Kayak di Jawa Tengah. Iya benar. Jadi tari itu kan adalah
Tari yang lahir dari ungkapan kegembiraan dalam pergaulan. Ya, tari senang-senang. Apa sih Bu ciri-ciri dari tari hiburan itu yo? Apa yo cari ciri-ciri tari hiburan yang pertama? Musiknya agak menghibur, berunsur keceriaan. Iya, yang pertama pastinya membangun suasana yang akrab. Ya, iyalah tari hiburan tuh membangun suasana akrab, gembira, terus geraknya juga sederhana dan mudah dipelajari. Ya, terus apa Kayak lagi? dansa-dansa itu, Bu. Ya, terus apa lagi? Sikap dan gerak tarinya mudah disusun secara spontan, gitu, secara langsung. Terus pola lantainya sederhana, kostum tarinya juga bebas, nggak terikat. Itulah tari hiburan. Kan ya? Selanjutnya apa, Bu? Selanjutnya tari pertunjukan. Apa itu tari pertunjukan, Nak? Tari yang mengembangkan budaya-budaya Caranya dari pertunjukan dalam sebuah acara dilakukan di sebuah dinding acara pak dinding mem. tempat pertunjukan. Penyambutan. Jadi adalah tari-tarian yang ditampilkan di tempat yang khusus, baik di tempat yang berupa panggung, baik terbuka ataupun tertutup. Itulah tari pertunjukan. Gimana sih Bu ciri-ciri tari pertunjukan? Yuk, siapa yang tahu? Ciri-ciri. Cara penyajiannya khusus. Iya. Terus rias dan busananya sesuai dengan tema. Nah, pertunjukannya udah ada temanya. Selanjutnya apalagi? Iringannya bisa digunakan bervariasi sesuai dengan kebutuhan dari tarinya. Terus apa lagi? Tadi mempunyai tema udah. Terus apa lagi? Lebih mengutamakan nilai seninya. Iya, jadi mereka di tari pertunjukan ini dia lebih menimbulkan nilai seninya. Nanti kita belajar tentang nilai estetika dalam tari, itu ada 4. Oke, saya mau tanya nih, apa sih contoh dari tari upacara? Yuk, tari apa yang tari upacara? Tari reok mem. Contohnya Tari tari seperti tari Manduda di Sumatera Utara, Bu. Ya, ada tari Kecak. Ada tari perang, pernah dengar nggak? Dari Kalimantan ada tari perangnya. Irian Jaya ada tari perangnya. Sulawesi ada tari perangnya. Seharusnya Tari tobat. iya, tari pengobatan juga, tortor, ada tari pengobatan dari Sumatera Utara. Ya, paham ya? Selanjutnya tari hiburan. Tari hiburan apa sih contoh tari hiburannya? Tari jaipong. Dinding pak dinding mem. Tari Dansa dan Pak dinding mem. Pernah dengar Dinding, tari Pak, dinding. japin? Tari japin? Pernah, Mem. Nah, tari japin dari hiburan. Ya. Oke, paham ya sampai situ ya, Nak? Siap Selanjutnya, paham mem. tari pertunjukan apa, Nak? Tari saman. Tari saman. Tari reok Ponorogo mem. Tari piring mem. Kalau reok sepertinya inilah, Nak, ada ritualnya. Upacara. Upacara ya kan mem. Dari Sumatera Barat, iya. Nah, jadi itulah jenis tari. Galumping mem. Kuda lumpingnya. Jadi itulah jenis tari dilihat dari fungsinya. Tadi ada 3. Yang pertama tari upacara, tari hiburan, dan tari pertunjukan. Juga. Nah, selanjutnya seni tari dilihat dari pola garapnya. Itu ada pertamanya tari tradisional. Yang kedua ada tari kreasi. Yo, apa itu tradisional? Tari yang mementingkan Yang dari daerah berasal dari masing-masing satu mem. daerah masing-masing diturunkan dari turun-temurun. Iya, yang bercampur bersifat dengan turun-temurun. Ya, itu. Kalau tari kreasi apa, Nak? Tari yang ditambah-tambah gerakannya mem. dari tari tradisional.
Iya, itu dia tari kreasi. Udah pada pinter-pinter ya. Nanti kalau ada yang belum jelas dari pengertian-pengertian apa yang dimaksud ini, silakan cek psikologinya ya, Nak. Iya, Mem. Ya, Mem. Siap, Mem. Iya, Mem. Nah, selanjutnya tari menurut koreografinya. Yo, apa? Ada namanya tari tunggal. Tari tunggal, Iya. tari berpasangan, tari kelompok, Tari kelompok. Pasangan. Jadi Tari kolosal. tari tunggal itu tari yang hanya dimainkan atau ditarikan satu orang pemain. Satu orang. Nah, kalau tari berpasangan yang dimainkan oleh sepasang atau 2 orang. Iya, ini contoh gambarnya adalah contoh gambar dari tari Serampang 12 yang berasal dari Sumatera Utara. Pernah lihat tari Serampang 12? Pernah, Mem. Belum, Mem. Belum. Nah, Mem. Oh, nanti Belum. kalau udah masuk tatap muka saya kasih tontonan ya tentang Iya, tari Mem. Serampang 12. Selanjutnya adalah tari kelompok. Tari kelompok ini yang ditarikan lebih dari 2 orang. Ya, jadi inilah tari menurut koreografinya. Nah, berikutnya konsep karya tari. Nah, konsep karya tari pertama ini ada namanya tari tani. Nah, ini dia tari tani. Dia sedang bertani atau berada di sawah. Selanjutnya ada tari nelayan. Nih, tari nelayan. Apalagi konsepnya? Ada tari memetik teh. Memetik teh. Selanjutnya ada menumbuk padi. Nah, apalagi, Mem? Ini ada tari cendrawasih dari Bali. Selanjutnya tari merak dari Sunda. Nah, dari konsep tari-tari di atas, nah, kita bisa menarik kesimpulan bahwa tari nelayan, tari memetik teh, tari apalagi tadi? Menumbuk padi. Tari menumbuk Padi, Mem. Iya, itu bisa kesimpulan bahwa tari yang tari nelayan terlahir dari mayoritas masyarakat Pekerjaan. sebagai pekerjaannya sebagai nelayan. Nelayan, Mem. Nah, kalau petani berarti mayoritas dari petani. Petani. Nah, itulah dia konsep dari Tari. tari. Oke, saya mau tanya nih, unsur-unsur gerak apa aja unsur-unsur gerak, Nak? Gerak ritmis. Gerak ritmis bukan. Jadi gerak itu ada bisa memiliki ketiga unsur ini. Yang pertama ruang, yang kedua tenaga, dan yang ketiga waktu. Jadi suatu gerakan harus memiliki ketiga unsur ini, ada ruang, tenaga, dan waktu. Oke. Kalau pola tari, Mem. Pola tari, pola lantai. Oh iya, pola lantai, Mem. Pola lantai nanti kita belajar. Kita masih fokus dulu tentang gerak tari. Nah, sekarang kita bicara unsur-unsur gerak tari. Jadi ada 3. Yang pertama tadi ruang, tenaga, dan waktu. Oke, apa sih itu ruang, Nak? Tempat yang Melakukan gerakan tari. Ini tari. gerak tari. Ini panggung. Panggung. Iya, panggung. Iya, Mem. Jadi gini, saya jelasin ya. Ini kan unsur-unsur gerak tari. Jadi di dalam gerak tari harus memiliki beberapa unsur agar terciptanya gerak-gerak. Yang pertama adalah ruang, tenaga, waktu. Emang bergerak memerlukan panggung. Panggung kan hanya tempat untuk bergerak. Maksud ruang di sini adalah tidak tempatnya, tapi adalah bentuk yang dihasilkan dalam sebuah gerakan. Artinya besar kecilnya. Kalau saya mempraktekkan, nampak nggak, Nak? Nampak nggak saya mempraktekkan di sini? Nampak, Halo, Mem. Pak, Mem. Ya, saya buka headset
dulu ya. Coba dipraktikkan, Mem. Jadi ruang itu adalah ketika kita membuat gerakan seperti ini. Satu, nah dari sini sampai ke bawah, inilah ruang yang kita ciptakan. Artinya ruangnya cukup besar. Kalau gini ruangnya kecil, nak. Paham ya? Paham ya? Jadi itulah ruang dari unsur-unsur gerak. Paham ya, nak? Paham. Paham. Selanjutnya tenaga. Apa itu tenaga, nak? Besar dan kecilnya energi yang kita keluarkan saat bergerak dalam tari. Iya, jadi besar kecilnya power, kekuatan, tenaga yang diperlukan dalam sebuah gerakan. Gerak. Iya. Iya, selanjutnya waktu. Waktu itu apa? Lamanya kita menari. Lamanya Kita melakukan satu gerakan. Waktu tari. Iya, jadi waktu itu adalah cepat lambatnya kita melakukan satu gerakan. Saya contohkan, perhatikan ya, nak. Saya contohkan, ketika saya melakukan gerak seperti ini. 1. Oke, saya mau tahu, gerakan yang seperti itu memiliki ruang yang Lebar. besar, benar. Tenaga yang Kuat. Besar. tenaga yang kuat, besar, benar. Waktu yang Kuat. Singkat. waktu yang Singkat. cepat. Atau singkat. Otomatis jika kita menggunakan waktu yang cepat, tenaga yang kita keluarkan cukup besar. Iya? Iya, saya kasih contoh lagi ya. Kalau saya membuat gerakan seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, itu gimana, nak? Itu ruangnya sempit, Mem. Kalau waktu naganya lambat, Tenaganya kecil. waktunya agak lambat, Mem. Waktunya lambat, tenaga Tenaganya kecil, Mem. Kecil, Mem. tenaganya sedang. Perhatikan ya, lagi ya, saya ulangi gerakannya ya. Perhatikan. Tenaganya sedang. Oke, paham ya sampai situ ya, nak ya? Paham, Mem. Nah, kalian juga udah belajar ini. Karena unsur utama dalam tari adalah gerak, pastinya media dalam bergerak itu apa, nak? Kepala, kaki. Ya, anggota tubuh. Jadi media dalam bergerak itu adalah anggota tubuh. Nah, menurut Rudolf van Laban, jadi beliau membagi aspek gerak menjadi beberapa bagian. Apa aja? Ada kepala, kaki, tangan. Udah pernah dengar itu kan? Halo, nak, udah pernah dengar itu kan, nak? Belum, Mem. Belum pernah dengar? Belum, Mem. Oke. Belum, Jadi, Mem. dalam gerak tari itu dibagi ke beberapa bagian. Ada gerak untuk kepala, ada kaki, ada tangan, ada badan. Paham ya sampai situ ya? Paham. Ada yang mau ditanyakan, nak? Ada yang mau ditanyakan? Gak ada yang mau ditanyakan nih, udah pas. Sebelum saya tutup kelasnya. Mem. Jadi kalau kita di sana kita praktek tari, Mem. Kalau kalian di sini, iya kita praktek tari. Astagfirullah. Kenapa? Kok astagfirullah? Gak apa-apa. Ada lagi, nak? Ada lagi yang mau ditanya, nak? Mem,
Kalau tari Ya. itu kan memerlukan unsur estetika. Ya. Bagaimana kalau kita mau menari tapi gerakan kita kaku, Mem? Kan ada proses. Menari itu adalah proses. Kan bisa latihan. Iya kan? Ada lagi yang mau ditanya, Nak? Nanti pokoknya buka psikologi ya, Nak. Bisa buka psikologinya kan? Bisa, Mem. Mem. Iya, aduh jadi pengen cepet-cepet ketemu kalian. Sama, Mem. Iya. Jaga kesehatan ya, Nak. Oke, saya ulang. Oke, tadi saya mau tanya nih lagi. Jadi tari dilihat sebagai fungsi apa aja? Tari upacara, tari pertunjukan, Tari hiburan, tari pertunjukan, Tari Mem. hiburan. Iya, Tunjukkan tari benar. upacara. Ada 3. Kalau dilihat dari bentuk koreografinya ada berapa, Nak? tari tradisional, tari Tradisional dan tari kreasi, Mem. Oke, Tradisional dan pintar-pintar tari semua. Oke, nanti kalau ada yang mau ditanya silakan WA saya pribadi. Kalau ada yang mau didiskusikan juga bisa melalui psikologi. Oke, melalui email juga boleh. Oke ya. Saya akhiri kelasnya ya, Nak ya. Sekian. Terima kasih yang sudah hadir di room. Salam sama keluarga, semoga kita dalam keadaan sehat. Saya minta maaf jika saya ada salah kata, perbuatan dan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.